Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'alif rahimakumullah wa nafa'ana bi wa bi ulumi fi daraini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin. Yasin wal Qur'anil hakim, demi Al-Qur'an Al-Hakim kang akeh hikmahe. Innaka sak temene sira ya Rasulullah iku laminal mursalin, nyekti termasuk sangking pira-pira rasul. Hadhihi suratu utawi iki surah Yasin iku makiyatun, surah bangsa temurun ing kota Makkah, maka disebut makiyah. Wasababu nuzuliha utawi sebab temurune surah Yasin iku annal kuffara sak temene pira-pira wong kafir iku qalu ngucap kono sapa wong kafir, ngucap anna Muhammadan sak temene Muhammad iku laisa ora ana kono sapa Muhammad, ora ana iku binabiyin nabi, wala mursalin lan ora rasul. Sebab turunnya surah Yasin di kitab ini diterangkan bahwa orang-orang kafir itu mengatakan sesungguhnya Muhammad itu tidak termasuk nabi dan juga tidak termasuk rasul. Bal huwa, akan tetapi balik utawi Muhammad iku yatimu Abi Thalib, yatime Abi Thalib. Wa ma dhahaba, lan ora pernah berangkat kuno sapa Muhammad ila maktabi maring pawulangan. Muhammad itu kata orang-orang kafir hanya anak yatimnya Abu Thalib, atau anak yang dibimbing oleh Abu Thalib, dalam perlindungannya Abu Thalib. Muhammad itu tidak pernah belajar menurut orang-orang kafir. Wa ma ta'allama lan ora belajar kono sapa Muhammad al ilma ing ilmu minal muallimi saking guru, dan dia juga tidak pernah belajar ilmu dari seorang guru. Fakaifa mongko hale kaya apa toh yasiru dadi kuno sapa Muhammad dadi iku nabiyan nabi, bagaimana mungkin dia tidak pernah sekolah, tidak pernah belajar kepada guru kok menjadi nabi. Fakana mongko ana kono sapa al-kufaru, pira-pira wong kafir ana iku musayyirina, padha netepi kabeh fi ingkarihim ing dalem ingkare wong kafir. Karena sebab itu, sebab dianggap bahwa Nabi Muhammad itu hanya sebatas anak yatim yang diasuh pamannya Abi Thalib, dan juga tidak pernah berangkat
belajar menuntut ilmu, berguru kepada guru, maka orang-orang kafir berkeyakinan atau beranggapan bahwa tidak pantas kalau Rasulullah itu menjadi nabi gitu. Sehingga orang-orang kafir tetap dalam keingkarannya. Sebab orang-orang kafir mengatakan seperti itu, faradda mongko nolak kuno sinten Allahu Allah Ta'ala maha luhur Allah qaulal kufari ing pengucape pira-pira wong kafir. Oleh sebab itu dijawab oleh Allah dengan turunnya surah Yasin. Wa anzalalan nurunake sinten Allah hadhihi surata ing iku surat. Wa syahidalan nyekseni sinten Allah bidzatihi kelawan zate Allah al-jalili kang agung ala risalatihi ing ngatasé kautusane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa nubuwatihi lan kenabiane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah menjawab apa yang dituduhkan oleh orang-orang kafir, dan Allah menurunkan surat Yasin ini, dan Allah menyaksikan, bersaksi pada keagungannya bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusannya, Nabi Muhammad itu adalah nabi yang diperintah oleh Allah. Faqala nuli dawuh sinten Allah, ya Muhammad, wahai Muhammad, ingkar lamun ingkar kuno sapa al kufara wong kafir, ingkar lamun ingkar kuno sapa al kufaru wong kafir, ingkar risalataka ing kautusane sira, fala taghtib mongko aja susah kuno sapa sira bidzalika kelawan mengkono ingkar. Bentuk apa? Allah memberi semangat, memberi spirit, memberi kekuatan kepada Rasulullah, yakni dengan kalimat wahai Nabi Muhammad, jikalau memang orang-orang kafir itu tidak mengakui kerasulanmu, maka jangan susah sebab ingkar mereka. Ana utawi ingsun iku asyhadu nyeksani kuno sapa ingsun innaka sak temene sira iku laminal mursalin, setengah saking pira-pira rasul, dan saya yang menjadi saksi sesungguhnya kamu itu termasuk sebagian dari rasul. Falamma kanas mongko semangsane ana kono apa hadhi suratu iki surah ana iku dalatan menunjukkan atau sebagai dalil, wa syahidatan lan menjadi saksi ala risalatihi ing ngatasé kautusane Kanjeng Nabi, fala jaroma mongko ora ana mesti iku mujud, fala jaroma mongko ora ana pamesti kuno apa annaha sak temene hadhihi surah iku surat dadi kuno apa surat mongko dadi kuno apa surah Yasin dadi iku qalbal Qur'ani ing atine Quran atau jantungi Al-Quran. Maka karena menjadi bagian dari hujjah atau dalil atau menjadi saksi kerasulan Nabi Muhammad SAW, tiada lain surah Yasin ini dijuluki atau sering disebut qalbul Quran, jantungnya Al-Quran, atine Al-Quran. Artinya untuk menguatkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW atas tuduhan-tuduhan orang kafir, hinaan-hinaan orang kafir. Maka begitu pula ketika kita mau membaca, menghayati isi Al-Quran, insya Allah hati kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kama kola kaya dawuh, kama kaya dene keterangan kola kang dawuh sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Inna likulli syai'in kolban. Inna sak temene iku likulli syai'in kedue saben-saben suci kolban ono ati. Isimnya inad muakhir. Sesungguhnya segala sesuatu itu pasti ada hatinya, ada jantungnya. Wa qalbul Qur'ani utawi atine Quran, qalbul Quran iku Yasin, surah Yasin. Hatinya Al-Quran adalah Yasin. Maka kalau sebagian dari umat muslim di Indonesia ini khususnya sering mendawamkan surah Yasin, ya karena mereka pada mengetahui bahwa surah Yasin itu jantungnya Al-Quran. Baik dalam situasi bahagia membaca surah Yasin, syukuran baca surah Yasin, lagi gelisah baca surah Yasin, lagi musibah baca surah Yasin, itu karena ngalap barokai dawuh Kanjeng Nabi, inna likulli syai'in qalban wal qalbul Qur'ani Yasin. Waman utawi sopone wong barang siapa iku qara'a maca kono sapa man ha ing surah Yasin, kataba mongko nyatet kono sinten Allahu Allah lahu maring man qiraatal Qur'ani ing maca Al-Qur'an asyra marratin kelawan 10 piro-piro ambalan. Masyaallah. Mangqara'aha kataballahu lahu qiraatal Qur'ani asyra marratin. Barang siapa yang membaca surah Yasin 1 kali, maka Allah menghitungnya seperti membaca 10 Al-Quran, 10 kali Al-Quran. Wa kama qala kaya dawuh, kama qala kaya keterangan, wa kamalan kaya keterangan qala kang wis dawuh kono sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ing ma, innallaha sak temene Allah ta'ala maha luhur Allah iku qara'a maca kono sinten Allah surah Yasin ing surah Yasin, wa Toha lan surah Toha, qabla ayyakhluqa ing dalem sedurunge ayyenta dadekake sinten Allah as-samawati ing pira-pira langit, wal ardo lan bumi bi alfai amin kelawan 2000 tahun. Masya Allah. Sesungguhnya Allah membaca surah Yasin, artinya sudah terdengar adanya surah Yasin dan Toha itu sebelum Allah menciptakan langit dan bumi dengan jarak 2000 tahun. 2000 tahun indallah ya. Bukan inda dunia, bukan hitungan dunia. Falamma sami'at mongko semangsane krungu kono sapa al malaikatu malaikat, ketika malaikat mendengar ada surah Yasin dibaca, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin, terus dibaca sampai akhir dan termasuk surat Toha, malaikat dengar qalu mongko ngucap kono sapa malaikah. Apa ucapan malaikat yang mendengar bacaan surah Yasin dan Toha? Tuba, bejo banget, bahasane wong Jawa, bejo kemayangan, bahagia sekali, beruntung sekali, li ummati Muhammadin kedue umate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nazala temurun alaihim ing atase umat Nabi Muhammad apa hatani suratani, iki surah loro, yakni surah Yasin dan surah Toha. Sungguh beruntung
bagi umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan surah Yasin dan surah Toha. Watu balan bejo kemayangan, bahagia sekali liman kanggo wong bagi seseorang tahammala kang apal kuno sapa man bihima kelawan surah Yasin wa surah Toha. Sungguh beruntung bagi umat Kanjeng Nabi yang hafal surah Yasin dan surah Toha. Subhanallah. Watubalan bejo kemayangan, bahagia sekali li alsinatin kedue piro-piro lisan tatakallamu kang ngucap kono opo piro-piro lisan bihima kelawan surah Yasin dan surah Toha. Kalau nggak bisa hafal atau nggak mampu untuk menghafalkan tapi bisanya membaca, subhanallah, juga termasuk orang yang bahagia. Wa kamalan kaya dene keterangan qala dawuh sinten baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingma rupane dawuh inna ahlal jannati sak temene penduduk surga, ahli surga iku la yaqrauna ora maca kono sapa ahlul jannah ora maca syai'an ing suwiji-wiji minal qur'ani saking Al-Qur'an illa Toha kejaba maca ing surah Toha wa Yasin lan surah Yasin wa suratar Rahman lan surah Rahman. Ada keterangan lagi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya penghuni surga, ahlil jannah itu tidak membaca, maksudnya bukan berarti surah-surah yang lain tidak dibaca, tidak. Ya dibaca, cuman yang menjadi spesial, yang sering diulang-ulang tiada lain dari Al-Quran adalah surah Toha, surah Yasin, surah Rahman. Masya Allah. Wa kama qala, wa kamalan kaya dene keterangan qala dawuh sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rupane dawuh ayyu muslimin wa muslimatin, ayyu muslim ayyuma muslimin utawi endi-endine wong muslim lanang wa muslimatin lan muslimaton iku kuri'a den wacaake ing dahuma ing dalem sandinge muslim wal muslimat apa suratu Yasin, surah Yasin wahuma hale utawi muslim wa muslimat iku fi sakaratil mauti ing dalem sakaratul maut nazala mongko temurun alaiha ing atase muslim wa muslimat bi'adati kulli harfin kelawan hitungane saben-saben huruf surah Yasin. Masya Allah. Apa asyratu amwal amlakin 10 piro-piro malaikat. Masya Allah. Seorang muslim baik laki-laki maupun perempuan ketika sakaratul maut kemudian dibacakan surah Yasin, ada orang sedang sakaratul maut, ada saudaranya, tetangganya, keluarganya datang kemudian baca surah Yasin, Yasin wal Qur'anil Hakim. Masya Allah. Itu setiap huruf surah Yasin, setiap huruf surah Yasin dihitung 10 malaikat datang atau hadir di tempat itu. Terus kita tanya, loh kok nggak kelihatan? Loh kalau kelihatan manusia malah bingung. Satu huruf 10 malaikat itu. Untuk apa malaikat itu datang? Yakumuna hale podo ngadeg kono sapa asyratu amlak baina aidihima ing dalem antarane
atau ngarepe muslim muslimat sufufan hale baris, insyaallah. Yusalluna hale nyunake rahmat kono sapa asyratu amlakin pira-pira malaikat mau alaihi ma ing atase muslim wa muslimat wa yastaghfiruna lan jalukake ngapura kono sapa asyratu amlak lahuma kanggo muslim wa muslimat. Kedatangan para malaikat yang sejumlah satu huruf 10 malaikat tadi dikalikan jumlah hurufnya surah Yasin, datang baris sekitar situ, masya Allah dahsyatnya kayak apa, minta rahmat kepada Allah untuk diberikan yang sedang sakaratul maut itu. Tidak hanya itu, dimintakan ampun kepada para malaikat. Wa yashhaduna lan nyekseni kono sapa asyratu amlak huslahuma ing ngedusine muslim wa muslimat. Tidak hanya itu, seandainya dibacakan Yasin saat sakaratul maut itu ternyata menjadi sebab meninggalnya atau waktunya meninggal, bukan karena dibacakan Yasin ya, memang sudah waktunya meninggal, tapi saat meninggal itu diiringi bacaan-bacaan Yasin, itu dahsyat sekali. Selain dimintakan ampun, dimintakan rahmat, juga malaikat menyaksikan tatkala si mayit muslim atau muslimat tadi sedang dimandikan. Wa yattabi'una lan ngiring kono sapa malaikat janazatahuma ing jenazahe muslimah muslimat. Masya Allah, sudah menjadi saksi, memandik, ikut menyaksikan saat dimandikan, dan juga ikut mengiringi jenazah. Masya Allah. Maka ada kalanya jenazah itu sangat ringan ketika dihantarkan di tempat kuburnya, sangat cepat, bahkan banyak bau-bau yang harum yang mungkin kita sulit mendeteksi keharuman ini dari mana. Itu bisa jadi adalah malaikat yang mengiring jenazah si fulan tersebut atau orang muslim atau muslimat tersebut, di mana saat sakaratul maut dibacakan surah Yasin. Mudah-mudahan manfaat. Insya Allah kita lanjut di waktu berikutnya. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.